Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di dalam kotak ajaib yang kita sebut komputer ini? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng misterinya satu persatu. Yuk, kita mulai dari yang paling basic dulu. Tapi sebelum kita jauh-jauh ngomongin kehebatannya, kita harus sepakat dulu soal satu hal penting. Pertanyaannya simpel, apa itu komputer? Karena ini kan dasarnya banget buat ngertiin sisanya. Jadi intinya tuh begini, komputer itu sebuah perangkat elektronik yang tugasnya nerima data, terus data itu diolah, disimpan, dan akhirnya dikeluarin lagi sebagai informasi. Data mentah itu ya apa aja, ketikan keyboard kita, klik mouse, sentuhan di layar, semuanya. Nah setelah diolah, hasilnya itu bisa jadi gambar, teks, suara, ya apapun yang kita lihat di layar. Dan yang bikin proses ini benar-benar gila tuh kecepatannya. Kita ngomongin jutaan operasi. Bukan per jam loh, bukan juga per menit, tapi per detik. Coba bayangin deh, kita ngitung sebanyak itu pakai tangan. Nggak kebayang kan? Nah itulah kekuatan pemrosesan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu komputer. Saatnya kita ngintip sedikit lebih dalam buat lihat gimana cara kerjanya. Percaya atau enggak, semuanya itu intinya cuma satu siklus yang simpel tapi kuat banget. Setiap hal yang dilakuin komputer, ya cuma ngikutin 3 langkah dasar ini. 1. Input data. 2. Proses dan simpan. 3. Output informasi. Sesederhana itu, input, proses, output. Tapi hasilnya efektif banget. Nah, coba lihat deh gambarnya. Ini visualisasi yang keren banget. Di kiri, ada bentuk-bentuk acak. Itu ibaratnya input atau data mentah kita. Terus masuk ke kotak proses di tengah, dan voila, keluarannya jadi bentuk-bentuk yang rapi dan teratur di sebelah kanan. Ini benar-benar ngegambarin gimana data acak diubah jadi informasi yang berguna. Dari cara kerjanya yang unik itu, komputer jadi punya beberapa, sebut saja kekuatan super. Dan ini bukan cuma soal cepet-cepetan doang loh, ada lebih banyak lagi. Kekuatan super pertama, dan yang paling kelihatan, ya jelas, kecepatan. Komputer itu bukan cuma cepat, tapi cepatnya itu di luar nalar manusia. Jutaan hitungan bisa selesai dalam sekejap mata. Wow! Tapi cepat doang kalau nggak akurat ya percuma kan? Makanya, kekuatan super kedua adalah akurasi yang nggak pernah meleset. Komputer itu nggak kenal capek, nggak kenal salah ketik. Mau data segunung pun, dia proses dengan presisi yang sama terus-menerus. Hasilnya pasti bisa diandelin. Lanjut, kekuatan super ketiga, kapasitas penyimpanan yang raksasa. Komputer bisa nyimpan data yang gedenya luar biasa, dokumen, foto, bahkan film-film. Dan yang paling penting, bisa kita panggil lagi datanya dalam sekejap. Ini tuh kayak punya perpustakaan segede gaban di ujung jari kita. Dan yang terakhir, kekuatan super pamungkasnya, konektivitas global. Satu komputer mungkin udah hebat, tapi jutaan komputer yang terhubung jadi satu, itu mengubah segalanya. Lewat internet, kita bisa tukeran informasi, kerja bareng, sama siapapun, dimanapun di dunia. Gambar peta ini nunjukin banget gimana teknologi ini nyatuin kita semua. Nah, dengan semua kekuatan super tadi, nggak heran dong kalau komputer udah ngubah dunia kita secara total. Yuk sekarang kita lihat gimana kekuatan-kekuatan ini dipakai di berbagai bidang penting. Di bidang sains dan industri, dampaknya benar-benar fundamental. Bayangin aja, mulai dari menganalisis data genetik buat dunia medis, bikin pabrik jalan otomatis, ngerancang jembatan dan gedung-gedung tinggi, sampai ngendaliin robot penjelajah di planet Mars. Gila kan? Coba deh perhatiin dua gambar ini. Di satu sisi ada robot yang lagi bantu operasi bedah dengan presisi super tinggi. Di sisi lain ada kokpit pesawat luar angkasa yang rumitnya minta ampun. Dua-duanya ini sangat-sangat bergantung sama kekuatan proses dan akurasi komputer. Keren banget ya? Oke, tadi kan aplikasi yang kelihatan fisiknya. Sekarang, kita geser ke dunia administrasi dan strategi. Di sini, komputer itu ibarat otaknya. Coba pikirin. Dia ngelola triliunan dolar di pasar keuangan dunia, meramalin arah badai, ngatur sistem pertahanan, bahkan sampai nyimpen arsip sejarah manusia secara digital. Visualisasi data kayak yang lagi kita lihat ini, contoh sempurnanya. Dengan bantuan komputer, data yang tadinya pusingin banget, kayak tren pasar saham atau pola cuaca, bisa kita pahami. Komputer ngubah angka-angka rumit jadi wawasan yang bisa kita pakai buat ngambil keputusan. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Intinya, komputer itu bukan cuma bikin kerjaan lama jadi lebih cepat, tapi lebih dari itu, dia jadi pemicu inovasi. Dia menciptakan jenis-jenis pekerjaan dan industri baru yang dulu bahkan nggak pernah kita bayangin ada.
Jadi, lain kali pas Anda pakai komputer, coba ingat ini deh. Yang Anda pegang itu bukan cuma mesin biasa. Anda lagi megang sebuah alat yang udah ngebentuk dunia modern kita dan bakal terus nentuin masa depan. Pertanyaannya sekarang, hal luar biasa apa lagi ya yang bakal kita ciptain pakai alat ini?